Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali tentunya di PJJ Online kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan PJJ Online. Mudah-mudahan Tanang berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, semuanya tetap semangat. Begitu pula buat ayah mama semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan bencana. Dan semoga kita semua pun sama, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama membuat puisi, yang kedua siklus hidup makhluk hidup, yang ketiga gerak dan kreasi daerah, yang keempat pemanfaatan sumber daya alam. Mensyukuri karunia Tuhan. Kalian harus berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita kita tercapai. Walaupun sudah berusaha, tidak semua orang dapat mencapai cita-citanya. Manusia berusaha dan Tuhanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segalanya. Oleh karena itu, kalian harus banyak berdoa agar dapat mencapai cita-cita. Berbagai profesi bisa kita lihat, diantaranya ada yang menjadi seorang guru, ada yang jadi penambal ban, ada yang menjadi pedagang keliling, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi dokter, dan ada juga yang menjadi seorang arsitek. Adakah di antara video yang tadi diputar ada yang menjadi keinginan, profesi, cita-cita kalian? Dan mengapakah kalian bercita-cita seperti itu? Oleh karenanya, mudah-mudahan cita-cita kita semua dapat tercapai. Maka ada istilah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Setelah kalian memahami dengan apa yang disebut dengan cita-cita, baik kita akan menambah wawasan tentang daur hidup hewan. Metamorfosis pada hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis pada belalang. Kali ini kita akan mempelajari beberapa metamorfosis pada hewan yang lain. Di antaranya adalah katak, nyamuk, lalat, kecoa, capung, dan jangkrik. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahap, dimulai dari telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago atau dewasa. Contohnya adalah daur hidup katak, daur hidup nyamuk, daur hidup lalat. Yang berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi nimfa atau larva, dan kemudian menjadi hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna pada serangga, di antaranya adalah kecoa, capung, dan jangkrik. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mendapat penjelasan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, mudah-mudahan kalian memahami. Dan tentunya pemahaman itu tidak cukup cuma mendengarkan. Silakan kamu baca materinya yang ada di halaman 72 sampai dengan halaman 75 untuk menambah wawasan. Silakan kamu juga boleh mencari dari data-data yang lain, seperti dari internet, majalah, koran, atau apapun lain sebagainya, untuk menambah wawasan kamu. Berikutnya kita akan mempelajari tentang berbagai profesi pekerja seni. Di dalam video, kamu telah melihat gambar-gambar
orang-orang yang aktif di bidang seni. Beberapa gambar di atas adalah contoh pekerja seni. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Contohnya adalah pelukis, penari, pesulap, dan sutradara film. Para pekerja seni bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan makin menghargai keindahan yang ada di sekitarnya. Apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi pekerja seni? Menurut kalian, pekerja seni yang manakah yang paling menarik? Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan itu, semuanya berasal dari hati dan nurani kita. Siapa yang ingin dikenal orang, maka dia harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Siapa yang pengen jadi panutan, maka dia pun harus berusaha menjadi yang lebih baik. Seperti mungkin di halaman berikutnya bisa kita perhatikan tentang Bathara Saperegadi Dewandoro. Dia adalah seorang koreografer seni tari tradisional kelas dunia termuda. Bahkan dia memperoleh rekor muri pada tahun 2012. Namanya cukup dikenal di dunia karena kemampuan dalam bidang seninya. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kalian baca tentang Bathara Saperegadi Dewandoro. Yang berikutnya adalah tentang fungsi sumber daya alam sekitar. Setelah kita mempelajari tentang kebudayaan bangsa Indonesia, negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dengan berbagai masyarakat yang tinggal di dalamnya. Di samping itu, Indonesia adalah negara kepulauan sehingga memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang sangat luas. Akibatnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati yang sangat besar. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Apakah manfaat sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kalian? Baik, kita akan coba mempelajari tentang fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi. Apa saja sih makhluk hidup yang ada di bumi? Ya, di antaranya adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut dengan sumber daya alam nabati. Sedangkan sumber daya alam dari hewan disebut dengan sumber daya alam hewani. Fungsi dan peran sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan. Yang kedua, sumber daya alam nabati sebagai budidaya santan. Yang ketiga, sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Yang keempat, sumber daya alam nabati sebagai bahan obat-obatan. Sedangkan fungsi dan peran sumber daya alam hewani bagi kehidupan adalah: yang pertama, perikanan. Yang kedua, peternakan. Sedangkan peternakan sendiri ada beberapa yang sudah dikelompokkan. Di antaranya adalah peternakan potong dan kerja, kemudian peternakan perah, peternakan unggas, dan aneka satwa. Baik anak-anakku sekalian, kita akan coba pelajari sedikit demi sedikit berkaitan dengan fungsi dan peran sumber daya alam nabati ini. Fungsi dan peran sumber daya alam nabati. Sebagian besar sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman budidaya pangan, sandang, bahan baku kayu olahan, dan obat-obatan. Sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan adalah sebagai tanaman budidaya pangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tanaman sebagai sumber karbohidrat seperti padi, ubi, jagung, dan kentang. Tanaman sebagai sumber lemak antara lain adalah kacang tanah, kelapa, dan kelapa sawit. Sedangkan tanaman sebagai protein diantaranya adalah kedelai, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lainnya. Adapun tanaman yang merupakan sumber vitamin yaitu sayur-sayuran. Nah, setelah mendengar penjelasan dengan sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan, sekarang anak-anakku sekalian mungkin sudah mulai memahami dan mengerti betapa pentingnya sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan ini.
masuk ke dalam tubuh kita sebagai sumber penyehat kita juga. Kemudian sumber daya alam nabati sebagai budidaya sandang, digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan sandang atau bahan pakaian. Antara lain adalah serat rami sebagai bahan dasar rayon, kapas sebagai bahan dasar katun, dan serat sisal sebagai bahan dasar linen. Seiring dengan berkembangnya teknologi, inovasi sebagai bahan dasar kain dari tumbuhan didapat juga dari serat nanas dan pisang, serta tanaman-tanaman yang memiliki kandungan selulosa atau serat tumbuhan yang tinggi. Pakaian yang asalnya dari bahan tumbuhan biasanya memiliki nilai jual yang tinggi karena produksinya terbatas dan perlakuan bahannya yang khusus. Selain itu, pakaian dari bahan tumbuhan mempunyai sifat-sifat yang hampir sama, yaitu kuat, mudah kusut, padat, dan tahan penyetrikaan. Ternyata apapun yang kita gunakan, apapun yang kita pakai adalah semuanya dari bahan alam. Maka sayangilah alam ini, jaga alam ini agar tetap lestari untuk kita, untuk anak kita, dan semua keluarga kita di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Sebelum manusia mengenal perkakas rumah tangga dari besi, aluminium sejenisnya, manusia telah memanfaatkan berbagai jenis kayu sebagai bahan bakunya untuk menopang kehidupan. Pemanfaatan kayu olahan digunakan untuk pembuatan mebel seperti kayu jati dan kayu-kayu yang lain yang telah dibudidayakan dari hutan seperti meranti, rotan, rasa mala, dan bambu. Itu adalah semua komoditi yang digunakan untuk kelengkapan kebutuhan manusia. Sehingga mari sama seperti tadi, kita jaga alam ini agar di masa yang akan datang masih kita bisa gunakan. Berikutnya adalah sumber daya alam nabati sebagai bahan obat-obatan. Selain digunakan sebagai sandang pangan dan bahan baku tanaman sebagai sumber daya alam nabati, bagi manusia juga dapat digunakan sebagai obat-obatan. Tanaman yang digunakan sebagai obat-obatan biasanya dikenal dengan istilah apotik hidup. Tanaman-tanaman ini misalnya kumis kucing, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Ini sering kita temui, tetapi kita kadang-kadang melupakan bahwa alam sudah menyediakan obat untuk kita, termasuk penyakit yang sedang ramai di dunia ini. Ternyata obatnya hanyalah tanaman yang ada di kebun kita, tetapi kita masih belum terlalu menyadari. Ternyata penyakit disiapkan oleh Allah, Allah pun telah menyediakan obatnya. Manusia disuruh berpikir dan berusaha. Yang berikutnya adalah fungsi dan peran sumber daya alam hewani bagi kehidupan. Nah, yang tadi kita udah bicarakan, yang pertama perikanan. Perikanan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat potensial di Indonesia. Nah, kayak kita udah pernah mendengar pada saat ada menteri yang terdahulu, siapa yang mengambil ikan dari Indonesia maka kapalnya diledakkan. Itu adalah sebuah upaya agar ikan kita tidak diambil oleh negara yang lain. Berikutnya peternakan. Peternakan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Sumber daya alam hayati peternakan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Peternakan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah peternakan potong perah. Tadi, jenis peternakan potong dan kerja dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mengangkat barang-barang, membajak sawah, alat transportasi. Selain dimanfaatkan tenaganya, hewan juga diambil dagingnya. Macam-macam hewan yang termasuk di dalam jenis ini antara lain adalah sapi, kambing, kuda, dan domba. Yang berikutnya adalah peternakan perah. Susu merupakan penyempurnaan konsumsi manusia. 4 sehat, 5 sempurna. Kalian pasti pernah mendengar kalimat 4 sehat, 5 sempurna. Susu merupakan salah satu produk utama dalam peternakan perah. Sapi, kambing, dan kuda merupakan beberapa jenis hewan yang diambil air susunya untuk memenuhi kehidupan manusia. Susu merupakan salah satu sumber gizi bagi kehidupan manusia. Yang berikutnya peternakan unggas. Peternakan unggas merupakan jenis hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk diambil dagingnya ataupun telurnya. Beberapa yang termasuk di dalamnya adalah ayam, bebek, kalkun, dan merpati. Yang berikutnya aneka satwa. Aneka satwa merupakan hewan yang belum lama didomestikasi atau dijinakkan. Aneka satwa digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Contoh aneka satwa diantaranya adalah lebah madu, cacing tanah, ulat sutra, burung unta, dan burung walet.
Baik anak-anak sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Penang berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap jaga protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah Kota Tangerang. Tugas anak-anakku sekalian pada pagi hari ini adalah yang pertama, tuliskan daur hidup katak. Yang kedua, tuliskan daur hidup nyamuk. Yang ketiga, tuliskan daur hidup lalat, daur hidup kecoa. Kemudian yang kelima, daur hidup cacing. Yang keenam, daur hidup jangkrik. Berikutnya adalah kerjakan halaman 81 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Itu aja anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali tentunya di pengajian online berikutnya. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.